Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Indriani Julianti. Di sini saya ingin menjelaskan proyek sederhana yaitu pos barang, sebuah sistem penjualan berbasis web yang dibuat menggunakan PHP dan MySQL. Di dalam ini fiturnya ada pengelolaan data pelanggan, barang, dan transaksi dan lain-lain. Langsung aja kita ke videonya. Jadi yang pertama itu aku ke sini, lalu ke XAMPP-nya dulu. Kita harus nge-starin XAMPP-nya dulu yang ini. Start. Nah, kalau udah hijau kayak gini, lalu kita aku ke folder sini. Nah, XAMPP ke sini, ke htdoc. Nah, aku kan mau buat pos barang, tapi aku menggunakan folder ini, pos apotek. Nah, aku salin dulu, aku copy. Nah, habis itu nama ininya aku ubah jadi pos barang. Nah, setelah aku ubah, lihat dulu kita. Nah, kayak gini. Setelah aku ubah, lalu aku ke Visual Studio Desktop. Tuh, ke file, open folder, lalu kita masukin folder yang aku kesini. Tadi aku nyimpennya di sini, lalu ke XAMPP, htdoc. Oh, nah ini yang pos barang yang tadi udah diubah. Lalu pilih folder. Nah, setelah pilih folder ini, kita ke database. Nah, ke skema ini. Ini kan database-nya masih yang pos apotek. Nah, aku mau ubah ke yang barang. Nah, aku di sini pakai yang ini. Aku di sini nge-copy ya, guys. Nah, lalu aku copy. Di sini aku ubah. Di sini kan udah diubah. Aku save. Lalu kita ke config. Nah, situ aku ke sini dulu, dashboard dulu. Nah, di dashboard ini aku kan mau ubah data barangnya. Nah, itu kan tadi apotek. Nah, apotek itu berarti ini kan ada obat, berarti aku tinggal ngubah yang obat itu jadi barang. Kita ctrlh, lalu di sini kita tulis obat, diubah menjadi barang. Nah, lalu ini ini sudah diubah.
Nah, aku di sininya juga kita coba LH lagi. Nah, di sininya kan skemanya di SQL-nya di sini itu vendor. Kalau yang tadi apotek itu di sininya itu supplier. Nah, ini ubah jadi vendor, berarti yang suppliernya itu diubah menjadi vendor. Supplier diubah menjadi vendor. Nah, di situ aku ininya mau aku kapital depannya aja. Habis itu aku save. Lalu aku ke model. Nah, di sini juga kan ada obat, di sini ada obat. Nah, di obat ini aku mau ubah jadi barang. Aku rename dulu. Klik kanan, lalu rename. Ini barang. Huruf besarnya itu huruf depannya itu yang besar ya, kapital. Lalu aku di sini, nah di barang ini aku mau ubah yang tadinya obat menjadi barang. Obat menjadi barang. Lalu ini kita X dulu. Lalu di sini kita kapitalin. Ini juga. Setelah itu kita save. Nah, itu ke ini obat. Ini juga kita rename. Jadi barang. Kalau yang ini kecil semua aja. Nah, itu di sini kita CTRL lagi. Ini kan udah ada, tinggal di gini aja. Nah, ini kan yang di model. Nah, yang di modelsnya itu kan di yang barangnya itu huruf depannya itu besar. Nah, kita ubah. Yang ini juga. Ini. Lalu di barang ini juga kita mengubah supplier menjadi vendor. Nah, ininya kita perbesar. Lalu kita Ctrl S. Nah, habis itu kita mau ngubah yang kategori obat. Nah, di sini kita rename dulu. Rename. Kategori obat ini diubah menjadi kategori barang. Barang. Nah, kategori barang ini kita juga mengubah yang obat menjadi barang. Obat menjadi barang.
ininya huruf besar, ininya nggak usah. Terus lalu kita ke kategori yang ditutup. Yang di sini kita nggak usah diubah karena kita mengubah ininya aja. Nah, kita langsung ubah sini, langsung ke sini. Nah, explore. Di sini itu harusnya barang. Nah, ininya besar ya. Lalu ini juga besar. Nah, lalu kita belum. Lalu kita ke lagi ke supplier. Nah, suppliernya itu kita ubah menjadi vendor. Nah, seperti ini. Lalu kita simpan. Setelah itu, nah tadi kan yang di barang itu ada yang harus kita ubah juga, yaitu nah di sini. Ini kan ininya barangnya kecil ya, maksudnya yang di B-nya itu kecil, harusnya ini tuh yang besar. Nah, itu kita set. Lalu kita ke pembelian. Nah, di sini kita ubah supplier menjadi vendor. Sudah kita ubah. Apakah di sini ada obat? Katanya ada. Nah, obat ini kita ubah menjadi barang. Sudah. Lalu habis itu kita set. Lalu kita ke pembelian yang di sini. Yang di sini kita ubah barang juga, obat menjadi barang. Kalau yang ini, ininya harus besar. Lalu kita cari supplier. Ini jadi vendor. Nah, iya, jadi vendor. Nah, ininya vendornya kita perbesar aja. Sudah. Nah, di sini juga ini kita perbesar. Nah, lalu kita set. Sekarang kita ke penjualan. Nah, di penjualan ini apakah ada supplier? Kita lihat. Kita pencet gini aja. Enter. Ternyata di sini nggak ada supplier. Terus di sini apakah ada obat? Nah, di sini ada obat. Obat ini kita ubah jadi barang. Sudah. Setelah itu kita ke penjualan sini. Nah, di sini itu kita ubah ini
Nah, ininya juga kita ubah jadi barang. Ininya barangnya besar lah, depannya aja tapi. Nah, terus habis itu kita ubah supplier di sini. Supplier menjadi vendor. Ini jadi besar. Setelah itu kita ke penjualan sini udah. Nah, di sini kita kan ini kan supplier ya. Nah, ini itu supplier itu diubah menjadi vendor. Nah, ini supplier. Nah, jadi ubah jadi vendor. Ininya kita rename dulu, sorry. Ininya kita rename dulu. Ini kita rename. Ini menjadi vendor. Ininya di huruf kapital besar ya. Nah, itu di sini apakah ada obat? Obat. Di sini ternyata nggak ada obat. Oke, berarti kalau nggak ada obat, kita lanjut ke sini, ke supplier ini. Nah, di sini kita ubah lagi. Bentar, kita rename dulu. Kita rename. Rename menjadi vendor. Lalu di sini supplier menjadi vendor. Nah, ininya terus besar. Nah, ini juga. Lalu kita save. Nah, setelah itu kita mau ke ini. Kita ke example sini, lalu ke admin. Di sini nah, tadi aku udah buat di sini pos barang. Harusnya tadi kalian pencet ini baru, lalu kalian ketik di situ. Nah, contohnya gini ya. Bentar. Nah, kalian ke baru. Nah, nanti kalian ke di sini di nama basis data itu kalian ketik pos underscore barang. Nah, nanti buat abis itu pasti langsung ke sini. Nah, di sini aku mau import. Nah, file. Aku mau import file yang di database yang tadi udah ubah yang awal. Nah, yang ini scan. Nah, udah. Habis itu kita import. Nah, ini udah diimport. Nah, kita lihat strukturnya.
Nah ini langsung ke ini semua, sudah keluar. Lalu kita ke sini, aku ke confide. Nah di sini kan masih apotek ya, ini kan barang. Di sini aku bakalan ngubah apotek menjadi barang. Apotek menjadi barang. Nah, yang ini kita besar. Habis itu ininya sudah. Lalu ke database. Nah, di database ini kita juga apotek menjadi barang. Nah, sudah diubah. Di sininya kita name-nya. Lalu kita ke confide lagi. Lalu kita salin yang ini. Kita copy ini. Ctrl+C ke sini. Enter. Nah, di sini bakalan langsung seperti ini. Lalu kita di sini kan udah ada demo akunnya. Demo akunnya itu ini nama username-nya admin. Nah, ini passwordnya itu password. Setelah itu kita masukin admin. Lalu passwordnya itu ini ya, password. Lalu masuk. Nah, ini sudah terganti semua dari yang tadinya obat jadi barang. Dan ini pun jadi namanya pos barang. Setelah itu, di sini kita kan di sininya itu ada customer ya. Sedangkan di sininya kita belum ada customer. Lalu kita buat dulu di sini. Nah, kita pakai usernya yang codingannya yang ini, yang vendor. Nah, ini kita copy. Nah, habis itu ini kita rename, lalu ubah ke customer. Sudah. Nah, habis itu yang di sini juga ini kan vendor ya. Nah, di sini kita ubah jadi customer. Ctrl+H dari vendor ke customer. Nah, setelah itu ini kan sudah diubah semua. Nah, yang di modelsnya itu juga sama. Yang vendornya ini kita copy. Lalu rename. Customer. Lalu di sininya pun kita ubah lagi. Nah, ini kan udah. Nah, jadi customer. Ini udah besar. Nah, yang di sini kan tadi ininya belum diubah ya. Nah, ininya huruf besar. Soalnya ini ikutin yang di models ini, coding ini. Ini kita save ulang nih. Habis itu kita ke sini, ke dashboard. Kita biar di sininya ada, di sini kan udah ini. Nah, kita coba lihat dulu.
Ini kan belum ada ya. Ini kan dashboard belum ada, tapi oh iya betul, kita mau nambahin di sini di dashboard dulu. Nah, kita ngambilnya yang ini, kita copy aja, copy lalu tempel. Nah, ininya ubah jadi customer, lalu ini juga customer, kita save. Setelah itu kita lihat, nah sini sudah ada customer. Lalu kita masukkan juga di penjualan. Ininya aku copy aja di penjualan, taruhnya di bawah vendor ya. Nah ini, lalu di save. Habis itu di pembelian, juga di save. Lalu di laporan penjualan, lalu di kategori, terus tadi di barang ya. Nah, di barang, save. Di sini juga di vendor. Kita save. Lalu yang di customer ini kita tambahin. Nah ini kan customer ya, tadi ngubah. Nah, yang itu kita tambahin yang ini. Kita copy aja. Lalu ditaruhnya di atas customer. Sudah. Lalu di save. Kita coba lihat. Di dashboard ada, penjualan juga ada, di laporan penjualan barang juga ada, pembelian ada, manajemen stok ada, kategori barang ada, vendor ada. Lalu nah setelah ini kita coba kesini. Nah ini sudah ada ya. Lalu nah ini kan belum ada namanya, kita ke customer, lalu nama, ini isi nama aja, lalu tambah, sudah ditambah. Lalu kita ke penjualan. Nah di sini 30.000. Proses transaksi. Nah jadi seperti ini. Di sini kita harus tambahin di penjualan. Di penjualan sini kita hanya nambah mana ya, mana kasir, bukan di penjualan, di struk, salah. Nah di struk ini kita tambahin, nah di sini
kita tambahin di kelas sama dengan info row titik, lalu span customer. Nah habis itu kita tutup span. Nah habis setelah itu langsung ke tutup div. Kita simpan. Nah udah ada nama customer. Hasil aku sudah segini aja, ini tinggal ditambahin customernya aja. Sekian video presentasi dari saya, penjelasan dari saya. Kalau ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.